Halo teman-teman, jumpa lagi di Bahas Sana, Bahas Sini. Karena bahasa yang di luar sana akan kita bahas di sini. Di episode Jepang kali ini, kita akan membahas tentang partikel subjek ga. Apa itu partikel ga? Partikel ga itu menandakan subjek, yaitu seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu tindakan dengan kata kerja atau yang mencitrakan suatu keadaan atau karakteristik dengan kata sifat. Tujuan dari menandakan subjek dengan partikel ga adalah mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan merupakan suatu informasi yang baru bagi pendengar. Fungsi partikel ga ada beberapa macam, di antaranya menandakan keberadaan, membuat pernyataan netral, membuat pernyataan terkait indera perasa, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Kemudian mendeskripsikan suatu kejadian dengan kata kerja intransitif, mempertegas subjek, membuat dan menjawab pertanyaan, membuat pernyataan atau reaksi spontan terhadap sesuatu, dan menyatakan kesan penemuan baru. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Fungsi partikel ga yang pertama adalah menandakan keberadaan. Untuk menyatakan keberadaan dari sesuatu atau seseorang, ada dua kata kerja yang dapat digunakan. Yang pertama, ada kata aru, digunakan untuk benda mati. Kemudian yang kedua ada iru, digunakan untuk makhluk hidup. Contohnya, ame ga aru, ada permen. Hashi ga aru, ada sumpit. Atau hashi ga arimasu, ada sumpit. Tori ga iru, ada burung. Kodomo ga imasu, ada anak-anak. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah membuat pernyataan netral. Pernyataan netral adalah pernyataan yang mendeskripsikan kejadian atau tindakan sementara. Pernyataan ini mengekspresikan kenyataan yang objektif di masa kini, masa lalu yang dekat, dan masa depan yang dekat. Contohnya, saru ga ki kara ochita, seekor monyet jatuh dari pohon. Kinshitsu ga ii, kualitasnya baik. Kemudian fungsi partikel ga yang ketiga adalah pernyataan terkait indera perasa. Contohnya, samuke ga suru, aku merasa dingin. Henna oto ga suru, ada suara yang aneh. Shio karai aji ga suru, rasanya asin. Fungsi partikel ga yang keempat adalah sebagai partikel pada kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, jugyo ga hajimaru, kelas mulai, atau kelas akan dimulai. Ame ga yamu, hujan berhenti, atau hujan akan berhenti. Yuki ga tsumaru, salju mengumpul, atau salju menumpuk. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk mempertegas subjek. Contoh, kare ga gakusei desu, dialah yang merupakan murid. Kono kyokasho ga bengri desu, buku pelajaran ini yang praktis. Watashi ga sacho da, akulah presiden direkturnya. Kemudian, fungsi dari partikel ga yang selanjutnya adalah membuat dan menjawab pertanyaan. Kata tanya apabila menanyakan subjek harus diikuti dengan partikel ga. Contoh, dare ga sensei desu ka? Siapakah gurunya? Doko ga byoin desu ka? Di mana rumah sakitnya? Nani ga suki desu ka? Kamu suka apa? Kemudian, bila lawan bicara bertanya menggunakan partikel ga, biasanya perlu dijawab dengan partikel ga juga. Contoh, dare ga iku? Watashi ga ikimasu. Siapa yang pergi? Sayalah yang akan pergi. Doko ga byoin desu ka? Byoin ga achira desu. Di mana rumah sakitnya? Rumah sakitnya di sana. Fungsi partikel ga selanjutnya adalah reaksi spontan. Misal teman kita mengatakan kalau dia sedang sakit kepala dan kita kebetulan membawa obat, maka bisa dikatakan atama ga itai, kono kusuri ga kiku yo.
Atama ga itai artinya kepalaku sakit. Kono kusirigaki kuyo artinya adalah obat ini akan bekerja. Obat ini akan menyembuhkan loh. Fungsi selanjutnya adalah untuk mengungkapkan kesan penemuan baru. Maksudnya adalah mengekspresikan keterkejutan seperti merasakan sesuatu untuk pertama kali atau bertemu dengan orang yang kita kenal di tempat umum. Contohnya, kore ga yuki da. Inilah salju. Ano hito ga uwasa no Yamada Sensei da. Orang itu guru Yamada yang digosipkan atau dirumorkan. Nah, itu tadi adalah fungsi dari partikel ga dalam bahasa Jepang. Sudah kita bahas tentang pengertian dan fungsi-fungsi dari partikel ga. Terima kasih telah menonton video kali ini. Arigatou gozaimashita. Jangan lupa like dan subscribe Bahas Sana Bahas Sini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.